Selamat sore kepada para pemirsa dan juga masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia pada khususnya. Pada hari ini kita berada di Polres Kota Waringin Barat dalam rangka melakukan koordinasi dan sosialisasi serta menjelaskan terkait penilaian inovasi aksi oleh Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana ini ditujukan kepada institusi Polri dan TNI serta instansi pemerintah. Kegiatan ini nanti kita akan melakukan komunikasi dan wawancara langsung dengan Bapak Kapolres Kota Waringin Barat, Bapak AKBP Depi Firmansyah SIK. Nah, dalam kesempatan ini kita akan jelaskan bagaimana tata cara dan langkah-langkah penilaian terhadap inovasi aksi yang dilakukan oleh DPW Indonesia Hebat Bersatu, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan dari bulan Februari sampai April 2021. Demikian, mari kita menuju ke dalam ruangan Bapak Kapolres Kota Waringin Barat. Ayo, ikuti saya. Selamat bertemu kembali dengan DPW Indonesia Hebat Bersatu. Pada hari ini kita berada di ruang Bapak Kapolres Kota Waringin Barat, Bapak AKBP Depi Firmansyah SIK. Nanti kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari beliau terkait koordinasi kita hubungan dengan pelaksanaan inovasi aksi oleh DPW Indonesia Hebat Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan kepada instansi pemerintah dan dari Polri di tingkat kabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini nanti akan kita laksanakan terhitung mulai bulan Februari sampai bulan April 2021. Ke depan akan kita laksanakan dan sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Kapolres Kota Waringin Barat terkait rangkaian sosialisasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Kapolres Kota Waringin Barat beserta jajaran. Terima kasih dan lupa untuk saksikan keterangan dari Bapak Kapolres Kota Waringin Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah maupun inovasi yang sudah dilakukan Polres Kobar terkait masalah penanggulangan COVID yang bersamaan dengan pelaksanaan pilkada beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk penanggulangan COVID ini kami bersama seluruh stakeholder baik TNI kemudian dengan pemerintah daerah setempat, kami sudah melaksanakan langkah-langkah, diantaranya adalah kegiatan operasi justisi. Kegiatan operasi justisi ini sudah kita tingkatkan. Satu hari ini sudah berubah menjadi 4 kali, pagi, siang, sore dengan malam. Kenapa kita lakukan hal ini? Karena semakin hari, pada saat itu angka penyebaran COVID ini semakin tinggi. Bahkan kita sempat menduduki ranking pertama pada saat itu di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Alhamdulillah dengan pelaksanaan operasi justisi ini sangat efektif sekali, khususnya menyadarkan masyarakat yang masih abai dalam protokol kesehatan. Yang paling khusus lagi adalah penggunaan masker. Dalam pelaksanaan operasi justisi itu kami berpedoman kepada peraturan bupati. Peraturan bupati di mana bagi yang kedapatan tidak menggunakan masker, langsung kami berikan sanksi sosial berupa kerja sosial dalam kurun waktu beberapa jam atau beberapa menit sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian untuk di tempat-tempat ibadah
kami juga sudah melaksanakan kerjasama dengan seluruh tokoh agama, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Alhamdulillah, saat ini sudah bisa dipastikan seluruh tempat ibadah yang ada di Kota Waringin Barat ini, di Pangkalan ini, khususnya masjid, sudah tidak ada lagi yang menggunakan karpet. Kami sudah melakukan himbauan dan sudah dibantu dengan peran serta dari seluruh tokoh agama muslim khususnya. Seluruh tempat ibadah baik masjid, musola maupun surau tidak ada lagi yang menggunakan karpet, karena karpet juga terindikasi bisa menjadi sarana penyaluran yaitu berupa droplet. Kemudian untuk di gereja kami juga sudah berkomunikasi dengan para pendeta, pastor dan tokoh-tokoh Kristen yang lainnya. Sudah disepakati untuk pelaksanaan kegiatan kebaktian itu dilaksanakan, ada yang dilaksanakan secara daring dan ada yang dilaksanakan namun mengurangi kapasitas jumlah jemaat, dan itu juga tetap dengan menggunakan ataupun mengedepankan protokol kesehatan. Contohnya di seluruh masjid dengan gereja sekarang sudah terpasang semua spanduk kawasan wajib bermasker. Kemudian yang kedua, di seluruh gereja juga sudah dipersiapkan tempat cuci tangan dan sabun, sehingga jamaah sebelum masuk diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian sebelum masuk juga akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan, dan itu sudah alhamdulillah sudah berlaku. Kemudian yang ketiga, karena kemarin kita sempat melaksanakan kegiatan pilkada, apalagi pilkada ini dilaksanakan di tengah-tengah pandemi, ya. Kami juga sudah memperketat dan sudah melaksanakan perintah Presiden pada saat itu untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan dan menciptakan pilkada yang aman, damai, dan sehat. Kami kemarin sempat melakukan launching lagu yang kedua. Sebelumnya sudah ada yang pertama yang diciptakan oleh Kapolres sebelumnya, yaitu AKBP Dharma Ginting. Kami melanjutkan lagi karena memang konteksnya pada saat itu berkaitan dengan pilkada. Kami meluncing single yang kedua yang berjudul Sinergi untuk Negeri, di mana di situ dinyanyikan oleh personil TNI dan Polri. Ya. Jadi lagu yang kedua itu kami berikan judul Sinergi untuk Negeri, di mana di dalam lagu tersebut berisi edukasi dan himbauan kepada masyarakat untuk dapat kiranya melaksanakan pemilihan kepala daerah ini secara aman, damai, tertib, dan sehat, tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah lagu itu juga sudah kami launching dan mendapatkan respon yang positif dari berbagai khalayak, khususnya khalayak milenial. Kami berharap dengan adanya lagu yang kami rilis ataupun single yang kami rilis itu pada saat itu betul-betul bisa mengedukasi masyarakat. Jadi kami mencari terobosan-terobosan kreatif supaya masyarakat ini tidak jemu, karena kita menghadapi pandemi ini sudah masuk hampir 1 tahun. Tentunya masyarakat sudah pada jenuh. Jadi kami akan berusaha menggunakan ataupun mencari inovasi-inovasi lain yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya dalam masalah kita berperang melawan pandemi COVID ini. Kita semua ingin COVID-19 ini segera berlalu. Dan kita juga tidak henti-hentinya juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bahkan sekarang sudah menjadi 5M. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Alhamdulillah itu juga sangat efektif sekali, sehingga kemarin yang kita takutkan adalah pada saat pelaksanaan pilkada kemarin terjadi klaster baru yang berjudul klaster pilkada. Namun alhamdulillah berkat kerjasama yang sinergis dari semua pihak, ya, dari 3 pilar khususnya TNI, Polri maupun pemerintah setempat, ya, dibantu dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder yang lainnya. Alhamdulillah pilkada kemarin betul-betul bisa terlaksana aman, tertib, dan insya Allah alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Karena memang juga kita melaksanakan pemantauan di lapangan, memang betul-betul
diberlakukan semacam seperti shift ataupun jam. Jadi jam sekian sampai jam sekian diberikan waktu untuk kelompok yang pertama, jam sekian sampai jam sekian diberikan waktu untuk yang kelompok kedua, dan seterusnya. Memang prosesnya mungkin agak lama, mengingat diberlakukan jam ataupun sistem gelombang seperti itu. Namun kita sekarang berbicara demi kesehatan masyarakat kita semuanya, dan alhamdulillah juga semuanya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian kalau untuk karhutlah saat ini kita alhamdulillah sampai dengan saat ini masih dalam kondisi ataupun musim penghujan. Namun kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun langkah-langkah antisipasi. Jadi selama ini seluruh Babin Kamtibmas kami setiap hari tanpa henti selalu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan karhutlah. Karena memang karhutlah ini sudah menjadi bencana tahunan. Kita juga tidak akan pernah berhenti untuk mensosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat. Kemudian langkah-langkah lain yang kita laksanakan, Babin Kamtibmas kita juga selama ini bekerjasama dengan Babinsa sudah menciptakan beberapa perlengkapan yang sifatnya inovasi. Seperti contohnya mesin yang bisa dipergunakan dan bisa dibawa kemana-mana untuk dilakukan penyemprotan. Kemudian yang ketiga, kita juga selama ini sudah melaksanakan pengecekan terhadap ketersediaan embung air. Itu selalu kita lakukan. Kita sudah memasang banner, memberikan himbauan secara masif. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan kendaraan yang namanya Quick. Quick itu adalah suatu kendaraan nanti yang bisa dipergunakan untuk menembus di medan-medan yang tidak terbatas. Harapan kita ini bisa dipergunakan dalam situasi karhutlah nantinya. Namun karena saat ini masih dalam musim penghujan, ya, sementara kita standby-kan dulu. Namun untuk rencana kegiatan ke depan nanti, kami akan melaksanakan rapat bersama dengan seluruh stakeholder, ya, baik bersama dengan rekan-rekan dari TNI, kemudian dari BPBD, Dinas Kesehatan, ya, dari pemerintah daerah lah. Dari pemerintah daerah itu nanti sub-itemnya adalah BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Perhubungan. Ya. Kita melihat dari berita-berita yang sudah ada, sudah mulai terjadi bencana alam yang diakibatkan karena musim banjir ini maupun musim penghujan ini. Tentunya ini harus menjadi persiapan bagi kita bersama. Artinya ketika itu terjadi, kita sudah siap. Dan seluruh stakeholder yang terkait itu sudah mempersiapkan sarana dan prasarananya. Contohnya seperti alat berat, kemudian tenda untuk evakuasi, kemudian dapur lapangan, ya, kemudian tenaga medis, itu kita persiapkan dahulu. Sehingga ketika terjadi hal tersebut, insya Allah kita sudah siap dalam kondisi yang maksimal. Ya. Dan itu sudah kita pikirkan untuk melaksanakan kegiatan. Ya. Mulai minggu depan kita sudah melaksanakan rapat, dan akan segera kita laksanakan pergelaran pasukan beserta dengan pergelaran sarana dan prasarana untuk kesiapan kita dalam menghadapi bencana khususnya banjir, karena saat ini memang sedang dalam musim penghujan. Berikutnya terkait masalah radikalisme dan premanisme, alhamdulillah di sini juga masih dalam kondisi aman dan kondusif. Kejahatan-kejahatan konvensional memang masih banyak terjadi di sini, seperti pencurian dengan pemberatan, kemudian jambret dan lain-lain sebagainya. Namun alhamdulillah masih bisa diantisipasi, dan bahkan sudah berhasil kita lakukan pengungkapan terhadap beberapa kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi selama ini. Dengan adanya kejadian tersebut, kami juga sudah melakukan langkah antisipasi, yaitu contohnya salah satunya adalah meningkatkan frekuensi patroli. Jadi setiap kejadian yang terjadi kita sudah petakan jam kerawanannya, kemudian titik-titik rawannya di mana. Kami sudah melakukan pemetaan semuanya, dan itu kemudian kami aplikasikan dengan melaksanakan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan dengan di jam-jam yang rawan terjadi kejahatan. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan preventif yang kita laksanakan ini bisa mengurangi kriminalitas yang terjadi khususnya di Kota Pangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pelayanan masyarakat, alhamdulillah juga berjalan
sebagaimana mestinya, apalagi Polres Kota Waringin Barat ini sebelumnya sudah mendapatkan predikat WBK ataupun wilayah bebas korupsi, dan kami saat ini sedang bersiap-siap untuk menuju ke WBBM, dan ini sudah kita persiapkan dari sekarang untuk melaksanakan penilaian WBBM di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan kami bisa meraih predikat WBBM itu, dan kami dalam setiap kesempatan kami akan selalu berusaha mengupdate ataupun meningkatkan pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat. Dan untuk masyarakat yang apabila mengalami kendala ataupun keluhan dalam proses pelayanan kami sudah mempersiapkan call center di masing-masing sentra pelayanan seperti SKCK, SIP, SPKT, itu sudah ada call center. Silakan bagi masyarakat untuk menghubungi call center itu apabila terdapat keluhan ataupun kendala dalam terkait masalah pelayanan yang diberikan oleh anggota Polri di lapangan. Untuk masyarakat di sini sangat heterogen sekali. Ada warga Jawa, suku Jawa, kemudian ada suku Dayak, kemudian suku Banjar, suku Melayu, semuanya lengkap, termasuk dengan kepercayaan maupun agama. Di sini juga lengkap. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, bahkan ada Konghucu di sini juga ada. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan aman, artinya kebinekaan itu betul-betul di sini bisa dirajut dengan baik. Tidak ada suatu hal yang menjadi kendala ataupun perselisihan dan lain-lain, tidak. Seperti contohnya di depan Polres kami ini, di situ ada gereja dan di samping juga ada masjid. Namun selama ini juga tidak menjadi suatu kendala, artinya semuanya betul-betul bisa menjaga toleransi masing-masing. Dan itulah yang membuat kami betul-betul bahagia di sini, dan kami akan selalu betul-betul meningkatkan kinerja kami untuk menjaga situasi Kamtipmas di Pangkalan Bun ini supaya betul-betul aman dan kondusif. Dan kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat pada kesempatan ini, di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini semua demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sekeras apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tidak akan bisa berhasil apabila tidak diimbangi dengan kesadaran dari masyarakat. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 segera berlalu di Indonesia. Demikian, terima kasih.